pembahasan lawan Irak. Nah bedanya Arab Saudi dan Irak. Irak adalah lawan yang belum pernah bahkan kita imbangi. Sama sekali belum dari pernah kita kesempatan. imbangi. Tiga kekalahan beruntun dari Irak dengan margin minimal 2 gol. Ya. Iya Tapi dong. yang patut dicermati juga adalah Irak nggak ada lagi Jesus Casas di belakang kursi pelatih. Yes. Jesus Casas mantan Barcelona ya kalau nggak salah ya, yang punya racikan strategi permainan menyerang gitu kan, progresif, atraktif, agresif dan lain sebagainya lah gitu. Berbanding terbalik dengan sekarang Graham Arnold yang kita juga kayaknya kalau nggak salah pernah ya ketemu Graham Arnold ya waktu Australia kan itu ya. Iya. Ya itu. Graham Arnold ini. Nah jadi ini itu kita poin di situ dulu ya, perbedaan pelatih gitu. Yeah. Jadi bukan berarti kita inferior banget gitu. Itu pergantian pelatih ini bisa aja menjadi suatu hal yang menguntungkan, bisa aja semakin merugikan gitu. Yeah. Graham Arnold sekarang di Irak secara permainan mungkin gue belum terlalu banyak ngeliat ya. Tapi yang gue tahu dari Graham Arnold ini di Australia dan di beberapa tim yang dilatih, dia punya filosofi 7 detik pokoknya 7 second gitu. 7 detik itu adalah waktu yang diterapkan dia untuk ngerebut bola dari musuh. Oke. Ketika dia misalnya dalam posisi kehilangan bola, dia harus memastikan timnya bisa ngerebut bola dalam 7 detik. Kalau dalam 7 detik nggak berhasil merebut bola, berarti situasi itu dianggap gagal gitu. Makanya kenapa Graham Arnold ini bermain cenderung pragmatis tapi dengan pressing cukup tinggi, dengan transisi yang sangat cepat, dan bahkan ada yang bilang Graham Arnold ini penerapan pressingnya ini mirip dengan Jurgen Klopp atau pelatih-pelatih Jerman beberapa lah, gegen pressing gitu. Jadi ketika kehilangan bola benar-benar pressingnya langsung gimana caranya merebut bola lagi gitu. Dan itu yang mungkin perlu diwaspadai. Jadi strategi Kluivert ketika melawan Irak ini harus benar-benar dipikirkan bahwa Irak berbeda dengan Irak yang sebelumnya kita lawan gitu. Paling Oke. Iya, karena mereka lebih pragmatis, dan gua melihat dari laga terakhir Irak lawan Thailand ya. Mungkin lawan Thailand iya. Mereka itu cukup aktif menyerang dari sayap, melakukan kombinasi passing di sayap, dan entah itu melakukan umpan crossing, karena mereka kan punya penyerang yang tinggi-tinggi besar ya. Entah itu Aiman Hussein yang kabarnya kalau emang cedera dan gak main, masih ada si Muhammad Ali itu yang agak-agak kasar, cenderung keras banget tuh, emang tuh keras berujung kasar dia tuh. Itu dibilang kasar karena dia nendang Canatip aja kan sebenarnya. Tapi emang anjir nendang itu. Iya, udah nendang itu udah kasar tuh, udah keras tuh orang. Artinya maksud gua dengan permainan mereka di sayap dan crossing ini yang menurut gue bahaya banget, dan mereka juga aktif melakukan syuting dari jarak jauh. Itu sih yang menurut gue bahaya dari Irak gitu. Kalau gue ngelihat dari pertandingan terakhir lawan Thailand ya, serangan dari crossing sama tendangan jarak jauh. Sebenarnya kalau lawan Irak itu PR timnas tuh ada 2 ngadepin skema permainan Irak yang sering nusuk dari sayap. Yes. Satu lagi dengan provokasi nggak perlunya si Irak gitu. 2 hal ini yang sebetulnya perlu PR-nya di double gitu, nggak cuma faktor teknis di atas lapangan doang. Gimana caranya lawan level Thailand aja, mereka Irak yang notabene harusnya di atasnya Thailand, tapi masih mau repot-repot main kayak gitu. Apalagi ya tinggal gimana nanti pemain kita bisa tetap dingin gak untuk ngadepin skemanya Irak di luar permainan nyerang dia lewat. Yang ketiga mereka punya Aiman Hussein, ada Ali Jassim lagi belum jadi super sub dan lain-lain gitu. Jadi di atas lapangan tetap harus jadi PR besar nih buat Alex Pastur. Cyber ya. Terus ditambah cyber kayak gitu ya, PR-nya JHS lah untuk nenangin teman-temannya.
Iya itu bahaya karena di laga lawan Thailand terakhir memang kan cukup banyak tuh yang kayak gitu-gitu tuh. Ribut-ribut Iya cenderung sebetulnya Irak ngapain sih? Lebih ke iya situ gitu kan. loh. Mungkin dia ya itu apa semacam apa ya namanya? Praktek nanti tuh. Uji cobanya beneran Malah lawan itu bukan Thailand. sewar, itu udah bully. Iya asli itu kacau. Tapi di beberapa pertemuan dengan Indonesia juga kan kayak gitu kan. Bener kelihatan. Trik-triknya tuh mainnya licik-licik gitu, main Irak gitu untuk mancing emosi pemain kita tuh banyak banget idenya. Dan udah banyak ya, mereka udah banyak idenya dan selalu berhasil. Selama 3 pertandingan terakhir kita lawan Irak gitu, itu selalu berhasil menurut gua. Apalagi di laga terakhir kan Jordi Amat kartu merah juga. Jordi Amat. Kayak gitu maksudnya kan di 2-0 kalah ya, karena padahal kita udah bisa ngimbangin. Iya. Terus kebobolan 1 kartu merah ya udah tamat. Iya lebih gimana kita bisa justru malah ngambil keuntungan kalau bisa ya kayak dapat kartu, dapat foul dan segala macam itu yang fokus aja kita ngambil kesempatan dalam kesempitannya si Irak itu. Iya, dan kalau gua ngelihat terakhir Thailand bisa kok membuat peluang gitu. Thailand bisa kok membuat peluang, bahkan kalau gua ngelihatnya Irak bisa dieksploitasi dengan umpan-umpan direct gitu. Apalagi kan kita punya mungkin Tom Hai yang punya umpan yang bagus direct. Terus ada Kelvin Verdong juga yang bagus di pertandingan terakhir jadi gelandang bertahan, umpan-umpan progresif ya gitu kan. Nah sebenarnya Irak bisa tuh dieksploitasi dengan kayak gitu. Tapi back-backnya ini fisikal banget. Mereka bakal mengganggu tapi yang gak foul gitu loh, pinter loh. Mereka mengganggu tapi yang gak foul gitu. Aja, iya, dan kita butuh penyerang yang emang kuat. Secara fisik, balance tuh body balance-nya bagus gitu. Dan finishingnya klinis. Oh ya udah berarti ada 2 doang dong kalau Ragnar sama Sananta kalau iya ya. striker Karena kuat. ini gimana ya, butuh pemain-pemain yang bisa apa sih eksploitasi ruang-ruang kosong gitu kan. Dan dari tengah yang bisa kadang luput dari Irak. Pemain-pemain dari second line juga itu sih yang gua ngelihat bisa dieksploitasi gitu. Pemain yang muncul dari second line mungkin umpan-umpan lob, kemudian passing di depan gitu kan. Dari second line muncul tiba-tiba oper ke tiang 2 masuk gitu kayak skema-skema futsal tuh yang kayak gitu. Beberapa kali Thailand bisa menciptakan peluang dari hal-hal seperti itu, tapi finishing mereka ya kurang bagus lah gitu. Nggak klinis. Apalagi Indonesia lagi. Apalagi Indonesia lagi. Striker yang di bawah itu udah siapa aja yang golin? Apa? Yang di mana? Maksudnya yang timnas. Sekarang di iya, timnas. Garuda calling timnas. Kalau yang udah golin kontribusi di gol timnas sepanjang di timnas gitu. Di timnas Ramadan Sananta sama Ragnar. Iya, maksudnya opsinya sebetulnya nggak yang Zylstra juga sebahaya itu. Gimana? Iya. Segala macem. Duel-duelnya kayak kita nggak punya tuh striker yang buat duel lawan back Irak. Gua nggak ngerasa ada yang bisa ini deh, kecuali mungkin ya kita bisa manfaatin mereka bisa jadi semacam tembok yang bisa pemantul. Pemantul iya. Untuk bola dari second. Pemantul atau ya jadi orang yang ya udah lu biar dijagain lah, lu tarik tuh perhatian 2 back Irak biar nanti pemain dari second line yang masuk. Model-model Kambuaya kah? Ya kan yang bisa kayak gitu, atau Eliano mungkin dijadiin nomor 10 nanti gitu kan. Iya. Itu paling yang gua ngelihat ya yang bisa dimanfaatin sama timnas gitu. Kalau lu gimana Mas? Apa ada yang berbahaya kah permainan dari Irak? Kalau Irak terlepas dari apapun strategi yang bakal diterapkan Kluivert, Irak ini kan memang secara serangan oke ya, dari dulu oke banget gitu. Terutama gue selalu mengagumi Aiman Hussein gitu, bahkan gue sempat berharap Aiman Hussein ini main di Liga Indonesia suatu saat daripada di Liga Irak aja gitu kan. Aiman Hussein ini predator, kuat. Iya. Kuat, body balance oke, tinggi, naluri di depan gawangnya, instingnya tajam banget gitu. Dan licik gitu, terutama pergerakannya licik gitu. Dengan adanya Aiman Hussein, kalau kita nggak cerdik lini belakang kita, bakal kejadian lagi Jordi Amat berikutnya gitu kan. Atau Rizky Ridho yang kalah body di sini. Duel udara mental. Nah itu. itu makanya yang
Ali Jasim wonderkid mereka, Zidane Iqbal pernah di MU, sekarang di Utrecht gitu, oke gitu. Terus Yusuf Aiman juga bagus, terus siapa lagi Muhammad Ali, oke. Tapi gue paling takut sama Aiman Hussein, karena kita nggak punya striker model kayak dia gitu. Ini striker yang benar-benar kalau kita punya, udah gue ngerasa sempurna gitu. Skuad kita nih dengan segala pemain-pemain diaspora yang oke-oke gitu udah sempurna. Karena gue ngerasanya pemain kayak Aiman Hussein di laga lawan Thailand juga lu asal crossing dapet dia. Dapat. Lu crossing jebret dapet aja dia. Iya, badannya nggak setinggi Jan Koller, tapi ketika dia loncat, pemain sampingnya bisa mental dengan mudahnya gitu. Itu. Dan tapi yang patut dicermati lagi, selain dari serangan Irak yang oke, termasuk Ali Jasim juga di sayap, terus Yusuf Aiman di sayap juga, Muhammad Ali juga. Kita bisa mengeksploitasi lini belakang Irak yang sebenarnya nggak kokoh-kokoh banget gitu. Terutama semenjak beberapa pemain seniornya kayak Ali Adnan yang mungkin udah nggak main lagi gitu. Sekarang kan paling beberapa pemain kayak Mertas Doski, terus bahkan Panas Futros saja sebenarnya cadangan gitu. Dia. Irak tuh sebenarnya di lini belakang tuh gue sempat baca gitu, pelatihnya tuh mengeluhkan kualitas back tengah Irak yang sebenarnya nggak sespesial itu, termasuk back kanannya. Makanya dari situ kita bisa melihat bahwa Irak ini bisa dieksploitasi di lini belakang itu. Dan asal benar tadi kata lo bilang, lini depannya bisa diperankan secara optimal, entah itu sebagai pemantul, sebagai finisher, sebagai apalah gitu, dan pemain sayapnya gitu. Ya harusnya kita bisa mencuri gol lawan Irak gitu. Apalagi kita udah punya Mileno Jonathans yang ya gue punya harapan tinggi dengan pemain ini gitu kan. Dengan skillnya dia yang oke banget. Dan kemarin baru nyetak assist juga tuh waktu lawan siapa? Lupa gue di Liga Belanda. Liga Belanda. Dan menariknya dia main bareng Zidane Iqbal kan. Bakal ketemu nih gitu aja. Ya itu yang gue harapkan dari Milano Jonathans. Ya karena kalau kita ngelihatnya gini ya, Ole itu nggak diandalin banget loh di Utrecht dulu ya. Ole gitu, nggak sempat masuk, bahkan mungkin masuk tapi nggak jadi andalan gitu. Nggak jadi super sub yang sering masuk dari cadangan gitu. Ivar Jenner juga masih di skuad mudanya gitu. Tapi Miliano dia udah di usia yang masih muda kayak gitu, tapi dia udah sering main loh. Walaupun dari cadangan ya gitu ya, maksudnya dia artinya nih orang lebih spesial daripada Ole, daripada Ivar Jenner menurut gua. Gitu. Artinya kita ya boleh lah berharap dari Miliano. Jonathan ya bisa lah. Menurut lu gimana Yang Depok. Apa yang bisa dieksploitasi dari Irak? Yang dieksploitasi dari Irak ya itu tadi, kalau gue lebih, kalau faktor permainan Irak sebetulnya gue gak terlalu nyimak banget ya, tapi hal-hal dengan 3 pertemuan yang udah kita lewatin sama Irak, walaupun waktu itu masih ada era Sintayong, tapi kan ada beberapa pemain yang ngalamin langsung tuh perjalanan dari 3 match itu. Lebih ke faktor, harus diwaspadai faktor non teknis, karena ya lagi-lagi Mas Irawan tadi udah jelasin pemain Irak dengan segala tingkah laku di atas lapangannya. Kalau untuk soal skill set oke lah, mereka proper, tapi yang bisa kita lakuin, yang bisa kita manfaatin itu tadi, kita bisa ngambil keuntungan dari kasarnya pemain Irak gitu, dari hal-hal ya kenapa nggak bisa kita yang ganggu, kita yang pancing. Iya benar. Gue sih lebih menarik bahas soal itu ya, karena kalau faktor teknis skill set permainan, lagi-lagi ya Irak pernah juara Asia sekali dan itu di GBK. Iya. Ya, dan lawan Indonesia dengan ya walaupun dengan segala stok pemain barunya gitu, menurut gua hal yang bisa kita manfaatin justru itu faktor non teknis yang kita bisa lebih usil aja. Kenapa kita nggak bisa yang jadi usilnya ya? Iya, kenapa kita yang lebih justru kepancing padahal Irak. Tapi lu ada ngelihat gak di skuad kita yang bisa justru jadi pemancing? Oh nih orang bisa nih mancing-mancing. Justin. Tapi kan dia back. Gak sih? Justin Laksana kan? Justin. Apa? Masa iya dari luar lapangan? Iya. Justin Hamdan tapi kan di belakang dan kayaknya udah jadi pilihan keberapa? Oke, berarti kalau mau di depan yang usul-usul itu.
Iya, maksudnya oke lah Justin Hubner yang bisa gini-gini ya. Mungkin Miliano provokator gitu. Miliano punya potensi. Tapi Dia kan masih- gocek-gocek jatuh, dikit-dikit jatuh aja. Iya bener sih. Miliano. Bisa. Oh kalau soal itu iya, tapi kalau soal usil mancing pemain Irak gue rasa nggak banyak yang Kalau selain bengal, nggak yang banyak yang bengal sebengal Justin Hubner. Sekarang mungkin iya anak ya. baik-baik semua isinya. Kan buaya biarpun Tom Hanks gitu. soalnya baik kalau juga. kemarin malah dia yang kayak marah-marah. Habis Malah dikasih bahaya. duit kemarin tuh pas di Persib. Aduh. Cepet lagi klipnya. Kaget tuh makan. dia. Show culture. Iya maksud gue di lini depan siapa? Maksudnya nggak yang Iya, tipikal- diem semua ya. nggak yang usil. Aduh siapa yang bisa ya? Selain Kalau- kalau Miliano Iya, jadi pemancingnya kalau mungkin faktor- bisa kalau ya. faktor dilanggar bisa, cuma kalau untuk usil Miliano mungkin bisa jadi aktor yang mungkin pemancingnya. Tapi yang provokatornya ini sebenarnya siapa? kita punya Hoki Caraka, cuman kan nggak dipanggil. Shit, man. Provokator Twitter itu. di Di DM dia provokatornya. Tapi itu bener sih itu gue Jangan dong. Jadi kan chat maksudnya chat bisa direkayasa sekarang gitu loh. gue gak tahu lah itu. Bahaya Tapi juga kalau. menarik nih. Gue menantikan kira-kira siapa yang bisa jadi provokator di Oke, timnas Indonesia. tolong klarifikasi. Jangan. Siapa kira-kira yang bisa jadi provokatornya di timnas Ini- Indonesia? Gua gimana ya? Semua kan melihat Mauro Zylstra kemarin mainnya kayak gimana bla bla bla. Tapi sebenarnya gue yakin masih banyak yang buta sebenarnya gaya permainan Mauro Zylstra itu sebenarnya kayak gimana. Ya. Yes. Karena nggak bisa cuman Dari melihat dua dari game. dari dua pertandingan kemarin, bahkan dia nggak main full juga kan. Gue masih berekspektasi Mauro Zylstra punya sesuatu yang tiba-tiba muncul di pertandingan yang sesungguhnya. Karena sekarang gue tanya ke kalian, ada yang pernah nonton Mauro Zylstra di Volendam atau di mana? Nggak ada kan? Enggak, atau di musim lalu gitu. musim lalu. Enggak ada juga kan? Pernah ngeliat cuplikannya atau gimana? Musim lalu gue lihat cek statistiknya 6 kali main dan gak golin. Enggak golin juga. Ada tuh highlightnya kayak itu. Ya, gue masih berekspektasi ada sesuatu yang bisa diandelin dia. Mungkin kelicikan-kelicikannya di kotak penalti atau apa. Dengan nyenggol-nyenggol lawan atau apa. Mungkin gitu. Tapi ya kita selain Miliano, gue rasa kita kekurangan pemain-pemain yang eksplosif gitu loh. That's why Yakob Sayuri penting banget menurut gue. Agresivitasnya dia di depan. Terakhir juga kan lawan Irak, gol kita tercipta waktu di Piala Asia berkat dia nutmeg pemain Irak tuh. Terus umpan ke tiang jauh ke Marceng. Itu dia. Skema serangan balik juga. Iya, Yakob Sayuri. Anjir nih pemain kayaknya, tapi nggak tengil sih. Yakob tuh jago tapi nggak tengil, bukan tipikal yang Bisa tengil ngeladenin gitu. provokasi-provokasi Iya gitu. Irak. Yang ya udah diem dan bermain dia tuh sama kakak Ricky juga begitu. Jim Padahal kalau yang bisa Jim tengil-tengil kayak mungkin kakak Boci dulu kan, Boas juga kan agak-agak gitu, Oktomaniani kan. Zaman-zaman dulu kan yang agak-agak ngece gitu ya, nyekil tuh agak-agak Alvin. ngece gitu. Sekarang udah nggak ada, kayak Miliano yang mungkin bisa dari lawan terakhir lawan Lebanon, gue ngeliat mungkin punya potensi karena kartu merah yang terjadi di Irak itu kan karena si Canatip kan. Canatip yang ditendang, maksudnya artinya kan udah mungkin kesel sama Canatip yang gocek-gocek lah atau gimana. Ya iya. Itu loh, jadi itu yang pada akhirnya mereka bisa diprovokasi lewat skill berarti bukan adu mulut. Kalau adu mulut Justin Hubner yang kartu merah lagi. Malah kayak Jordi Amat sialan. Ya itulah mungkin kalau menurut kami memang masih ada peluang, lagi-lagi harus bisa mengantisipasi psywar dari Irak. Itu dia. Dan kita Peluang harus ada. ya kalau crossing mungkin ya terakhir kan kita belum ada JIZ ya ketemu Irak ya kayaknya. Belum Belum ada kan Dengan terakhir belum, ketemu ya. Irak belum ada JIZ, belum ada Kevin Dix. Jadi gua rasa mungkin kita bisa lah sekarang duel-duel sama Aiman Hussein gak bakal kebanting Ya itu lagi lah. yang diharapin Mungkin sih lah itu. JIZ mungkin El Capitano. Bisa lawan Irak dulu kan? Jadi kan Dusan Vlahovic aja lewat. Terus siapa lagi gitu ya. Lautaro. Yang pernah dikantongin Jesus di Liga Italia udah banyak tuh striker-striker top kan. Tapi Lukaku kayak pernah gak sih Lukaku duel? pernah duel dikantongin Lukaku juga ya? pernah. Oh itu tuh Lukaku kan kurang gede apa Lukaku. Aman lah Aiman Hussein lah di tangan JIZ sekarang. Oke lah. Iya. Artinya kita dengan skuad yang baru ini
masih ada peluang tetap. Walaupun kita harus sadar diri Irak lagi-lagi masih ada di atas kita dengan 3 pertemuan yang selalu menang itu ya. Ya, Itu aja. ya ini momentum kita untuk nothing tulus sebetulnya. Untuk ya nothing tulus dan kita bisa mengalahkan Irak. Iya, mengejutkan gitu ya. Udah sampai sini ya udah. Ya udah. Gas aja, gas. Oke. Tanggung. Oke, kalau menurut kalian prediksinya lawan Irak bakal kayak gimana nih? Menang, imbang, atau pulang dengan tangan hampa? Sampai jumpa di episode selanjutnya, spesial Pildun. Waduh, berangkat Meksiko. Aduh. Aja katanya.